Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, syukurillah, ini pertama kali lagi saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, ya, walaupun berkumpul dalam dunia maya dengan kelas 12 setelah sekian lama saya tidak berkumpul dengan kelas 12. Saya diberikan amanah untuk sharing, ya. Ini bukan kajian, ini bukan seminar, ini bukan workshop, tapi ini sharing session, ya. Kita akan sharing terkait bagaimana kewirausahaan atau bisnis ini menjadi salah satu penopang kesuksesan dalam berdakwah. Saya ngambil tema ya dai ya pengusaha, ya. Antara dai pengusaha, mana yang antum pilih? Jadi ini sebuah pilihan, tapi bukan berarti kita hanya bisa milih salah satunya, tapi kita bisa mengambil dua-duanya. Yang jelas identitas dai ini melekat pada diri kita sebagai identitas, bukan sebagai profesi, ya, tapi identitas. Kita semua ini adalah dai karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, balighu anni walau ayat. Kita harus menyampaikan walaupun satu ayat tentang ayat-ayat Allah, kita harus menyampaikannya. Itulah fungsi dai. Dan itu apa? Mengajak, ya. Mengajak pada apa? Pada cahaya Islam, pada kebenaran al-Islam, kepada kebahagiaan yang akan diraih di dunia dan di akhirat. Inilah dai. Pengusaha, ya, pengusaha ini sebuah profesi, ya, yang mungkin sudah banyak ditinggalkan. Nah, kalau kita melihat dari tinjauan sejarah, misalkan kita tidak perlu jauh-jauh di Indonesia saja. Saya pernah riset terkait krisis ekonomi pada tahun 1930. Ya, 1930 terjadi krisis global di mana semua negara-negara baik Eropa, di Asia, Nusantara semua mengalami krisis, ya, tahun 1930, ya. Sampai ada pemotongan nilai mata uang juga pada 1930 itu. Nah, pada 1930 ini banyak pengusaha-pengusaha besar yang gulung tikar, ya. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang gulung tikar. Kayak POC Belanda, ada juga yang Inggris itu saya lupa namanya, kamar dagang itu pada gulung tikar. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya sangat berkesan, ya. Ketika dunia sedang mengalami krisis, di Indonesia, ya, khususnya di kampung-kampung, tidak terkena imbas krisis tersebut. Kenapa? Mereka masih memakai sistem perekonomian, yaitu sistem transaksi dengan subsiden, tukar menukar, tidak perlu pakai uang. Yang kedua, sistem gotong royong masih dilakukan. Dan yang paling menarik juga, di tengah-tengah para pengusaha tingkat kelas dunia ini pada ambruk, pengusaha-pengusaha lokal ini malah melejit dengan naiknya contoh produksi cengkeh, produksi karet, petani-petani lokal bahkan bisa sampai ke ekspor. Tapi pada akhirnya ini ditutup oleh Belanda jalurnya. Ya. Jadi sebetulnya identitas kita dari dulu, ya, orang Indonesia ini, orang Nusantara ini adalah seorang pengusaha. Ya. Kita mengenal sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa? Dia seorang dai, seorang ulama, tapi dia juga seorang pengusaha. Ya. Dia bukan seorang ulama, seorang dai yang berkeliling untuk berdakwah untuk mendapatkan mata pencaharian. Tapi sebaliknya, dia membuat usaha batik. Dari usaha batik itulah dia mengembangkan dakwanya, sehingga kita bisa lihat sekarang bagaimana amal jariah yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan ormas terbesar dan terkaya
mungkin sealam dunia ya, karena saya belum pernah melihat ada ormas ya, sebuah foundation yang kekayaannya eh, eh, apa seperti Muhammadiyah gitu ya, ya di Indonesia khususnya ya, melihat apa yang ada, contoh pemerintah saja sampai berhutang ya ke Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa inilah sebuah eh, eh, integrasi ya dari seorang dai dan juga mempunyai mentalitas wirausaha. Terus kalau kita lihat lagi juga eh, kita sering mengenal bahwa Islam masuk ke Indonesia ini lewat jalur perdagangan. Nah, ini yang dari mulai saya kuliah, saya telusuri, saya baca beberapa literatur. Ini adalah perspektif para sejarawan-sejarawan orientalis ya, sebetulnya ketika melihat Islam masuk itu dari jalur perdagangan. Betul, emang para tujar ya. Tapi sebetulnya logikanya sebetulnya harus dibalik, cara sudut pandangnya harus dibalik. Bahwa orang-orang yang datang ke Nusantara, para wali songo, para dai lainnya, semua menyebar ke seluruh dunia. Itu bukan untuk berdagang, tapi mereka emang untuk berdakwah. Dagang itu menjadi salah satu wasilah. Ya. Wasilah apa? Wasilah untuk mempertahankan hidup dan menyokong dakwah. Ya. Jadi bukan dibalik, ya. Berdakwah untuk menyokong bisnis gitu. Banyak juga sekarang para dai yang pada akhirnya dengan kesohorannya ujung-ujungnya malah jualan gitu ya. Kadang jadi kesannya tuh gimana gitu ya. Walaupun sah-sah saja sebetulnya. Jadi tadi sampai kayak Ahmad Dahlan ya. Jadi kayak Ahmad Dahlan ini dia seorang ulama tapi juga seorang pembisnis ya. Dia bisnis batik. Ya. Kayak Ahmad Dahlan itu bisnis batik dan dia menyokong dakwahnya dari bisnis batik itu, bukan kebalikannya. Dia berdakwah untuk menyokong bisnis. Nah, ini jangan sampai terbalik. Dan ini fenomena zaman sekarang nih. Banyak dai yang pada akhirnya berdakwah untuk menyokong bisnis. Nah, oke. Nah, ketika kita berbisnis kita harus paham. Ini lagi ini dulu ya, sayang. Sebentar ya. Nanti yang udah. Yang dulu. Ada 3 sistem bisnis ya di dunia ini, yang 3 yang paling besar ini, atau sistem perekonomian, bisa disebut sistem ekonomi, sistem bisnis, sistem usaha. Ada kapitalis, sosialis, dan Islam. Ya. Kapitalis atau nanti juga ada sistem ekonomi liberal ya. Kapitalis liberal ini yang dekat ya, hampir dekat. Jadi apa kapitalis? Pokoknya pemilik modal tergede ya, dia yang paling kaya lah intinya. Nggak ada istilahnya peduli sama yang miskin-miskin itu, nggak ada angkat orang untuk menjadi naik derajatnya menjadi orang kaya atau orang yang misalkan memenuhi kebutuhannya, nggak ada gitu. Yang kedua sosialis ini juga sebetulnya sekarang saya sudah bingung, masih ada nggak sistem sosialis di dunia? Kayaknya sudah nggak ada, karena sistem sosialis yang sekarang itu terasa ya rasa kapitalis juga, kayak Cina misalkan ya mengatasnamakan memakai sistem ekonomi sosialis ya, bisnis sosialis, nggak ada gitu, tetap aja kapitalis gitu. Sosialis ini ya, kalau dalam sistem perekonomian sosialis atau bisnis sosialis tidak ada kepemilikan pribadi ya, yang dominan, itu nggak ada, semua harus diratakan ya. Nah, ada yang ketiga yaitu sistem bisnis Islam. Nah, ada Ya. Nah, sistem bisnis Islam ini ya ini menengahi keduanya gitu. Di dalam Islam tuh diakui kepemilikan pribadi ya, orang memperkaya diri itu dibolehkan, bahkan diperintahkan gitu ya. Jadi orang kaya itu, karena kita apa? Wajahidu bi amwalikum anfusikum. Ya, lihat amwal itu bukan serta merta disimpan di awal itu ya. Karena dengan harta bisa mengubah dunia, betul ya. Orientasi orang bisnis bukan hanya nanti memperkaya diri ya sudah nyaman, enggak sampai di situ. Hasrat manusia tidak sampai di situ. Hasrat manusia itu biasanya nanti berlanjut ke apa? Ke penguasaan. Ya. Di balik para pemimpin dunia, di balik pemimpin dunia siapa di belakangnya? Para bisnismen. Di balik presiden kita yang sangat cerdas kali ini, siapa di baliknya? Ya, para pemodal-pemodal semua. Ya kadang menjadi seorang pemimpin itu hanya boneka saja. Tapi di dalam Islam ini diakui dua-duanya. Ada kepemilikan pribadi dan juga harus memperhatikan pemerataan kemakmuran.
Dengan cara apa? Infak, sedekah, zakat, wakaf. Nah, ini dalam Islam. Ini kita harus pahami. Terus landasan pokok atau prinsip-prinsip di dalam bisnis Islam ini seperti apa? Ketika kita berbisnis sebagai seorang Muslim, niatannya tadi tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi di sini atau keinginan pribadi atau memperkaya diri, tapi ada satu landasan yang harus kita menjadikan pondasi. Yang pertama adalah ikhlas. Ya. Kita bisnis itu niatnya untuk apa? Untuk ibadah. Karena Allah, ya. Singkatnya ikhlas itu ya lillahi ta'ala lah. Ya. Lillahi ta'ala. Ketika kita landasan sudah ikhlas, ya ketika kita untung, kita akan bersyukur. Ketika kita rugi, kita akan bersabar. Tidak ada lagi istilahnya ketika kita untung, kita akan jumawa. Ketika kita rugi, kita akan stresno, masuk rumah sakit jiwa dan yang lain. Yang kedua, prinsipnya adalah untuk ta'awun. Ya, saling menolong. Ketika kita jualan nasi uduk, bukan hanya untuk menjual nasi uduk dapat keuntungan, bukan. Tapi istilahnya menyediakan kebutuhan orang ketika sarapan pagi. Itu beda loh itu nilai ibadahnya. Ketika kita hanya jualan saja. Ya, keluar rumah apalagi berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim, terus jualan nasi uduk bismillah gitu ya. Ketika ada orang pengen beli nasi uduk harga 5.000 ada 4.000, ya udah nggak apa-apa gitu. Sambil sedekah. Ini saling ta'awun gitu. Bukan ketika dalam bisnis itu saling sikut, gabret. Nggak bisa lihat orang atau teman bisnisnya naik dikit, wah udah iri aja, dengki aja. Nah, ini prinsip ta'awun. Yang berikutnya ya, prinsip dakwah. Kita berbisnis untuk menyokong dakwah. Seperti yang saya sebutkan, sahabat Rasulullah ya, dari as-sabiqunal awalun, orang-orang yang dijanjikan surga. Mayoritas orang kaya. Ya. Abdurrahman bin Auf, Utsman, ya, Abu Bakar. Abu Bakar kurang kaya gimana coba? Tapi ketika Abu Bakar ditanya, menyatakan bahwa seluruh hartaku aku wakafkan di jalan Allah. Ya. Aku infakkan di jalan Allah. Terus ketika ditanya, apa yang kamu wariskan untuk anak dan istrimu? Abu Bakar dengan sananya menjawab, ya Allah dan Rasulnya. Nah, coba, kalau para pengusaha sudah punya mentalitas seperti ini, wah subhanallah. Saya masih ingat ada seorang pengusaha yang cukup menginspirasi, namanya Mas Jody. Dia pemilik warung steak. Dia banyak tuh mempunyai warung steak. Nah, ketika dia punya 7 cabang, ya, dia berniat ingin membuat yang namanya Tahfidz Tower di wilayah Demangan, ya, di dekat UGM. Akhirnya dia mewakafkan, ya. Dari 7 itu, dia 5 dia wakafkan untuk jalan dakwah, untuk membiayai tadi proyek yang dia cita-citakan tersebut. Terus dia ditanya, terus anak-anakmu dikasih apa? Kata Mas Jody, ya, anak-anakku tidak akan aku berikan dari sini. Mereka harus bikin usaha lagi katanya. Coba ini mental kayak gini, wah sudah jarang, ya, sudah jarang. Nah, ini Mas Jody. Ya. Lihat Utsman, ya, kekayaannya banyak. Abdurrahman bin Auf, masya Allah kekayaannya. Bahkan Nabi sendiri, Nabi itu bukan orang miskin. Istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah, dia seorang saudagar besar. Tapi apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah selama hidupnya? Dia pergunakan hartanya untuk menyokong dakwah Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai terbalik. Ya. Kita berbisnis untuk berdakwah lillahi kalimatillah. Untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, jadi istilahnya kadang ada orang yang berpikir kaya dulu baru sosial gitu. Kaya dulu baru dakwah, kaya dulu baru menolong orang. Nah, ini pemikiran yang sempit sebenarnya. Yang pada akhirnya mau sampai kapan nunggu kayanya? Karena kan kita belum punya kepastian kita kaya atau enggak. Atau misalkan ya dengan prinsip seperti itu biasanya orang ya kaya enggak akhirnya, berbuat baik enggak, dakwah enggak. Akhirnya rugi, nggak dapat dua-duanya. Ya. Oke, ini salah satu contoh ya. Saya mengenal Mas Mono ketika saya aktif di tangan di atas. Jadi para pebisnis yang pada akhirnya sudah mencapai kesuksesan, tidak ada yang mengawali dengan leha-leha, dengan hanya dapat dari warisan. Nah, pebisnis yang kokoh itu adalah yang mengawali dari nol. Dan mereka menjalani banyak sekali ujian. Tapi tadi ketika ditanya, apa sih
makna bisnis bagi Mas Mono? Lihat, dakwah. Ya. Sekali lagi apa? Dakwah. Nah, ini jangan sampai lupa. Ada yang namanya juga Sabtu Ari. Dia salah satu pelopor kedai digital, print di MOOC, di Kaos dan yang lainnya. Sama, ya. Nah, jadi ada Sabtu Ari, ada Mas Mono, ada lagi Bang Jai namanya. Ini 3 pengusaha yang cukup sukses dan mereka sering disebut sebagai trio lembu. Ya. Misalnya lembu itu apa lembu itu? Kerbau ya, karena badannya pada gemuk-gemuk. Nah, mereka banyak menginspirasi orang ya. Sabtu Ari dia ada keroyokan sedekah, membuat program-program sosial seperti itu ya. Nah, ini yang bermula dari tadi bisnis dan dia gunakan untuk dakwah. Ada juga yang tadinya dari hal yang tidak bermanfaat yang tadi saya sebutkan social entrepreneur itu adalah ada yang mengartikan bahwa dia mengubah suatu hal yang tidak bermanfaat di masyarakat dan melibatkan masyarakat menjadi suatu hal yang menjadi profitable gitu ya. Ada juga yang mengartikan bahwa yang namanya social entrepreneur itu adalah ketika dia seorang pebisnis berusaha melakukan sebuah kegiatan usaha dan usahanya itu dia sisihkan untuk program-program sosial. Nah, nih ada satu contoh lagi yang ingin saya inikan. Gamal, dia seorang dokter muda ya dari Malang ya, yang berhasil ya membuat sebuah klinik asuransi sampah. Ya. Dia membangun klinik ini dari keresahan dia ya, dari keresahan dia ketika melihat banyak orang-orang miskin tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Nah, akhirnya dia mau menginisiasi yang namanya asuransi sampah. Ya, ini salah satu tokoh yang bisa kita jadikan inspirasi juga. Nah, Dr. Gamal ini seorang dokter muda yang dengan segudang prestasinya membuat sebuah program tadi klinik asuransi sampah dengan tujuan apa? Niatnya pertama, niat dia ibadah. Yang kedua menolong orang. Tapi dari situ Allah berikan keberkahan. Ya, pastinya materinya pun pasti tercukupi gitu. Ya. Dan sekarang kliniknya sudah banyak. Dia sudah menjadi pembicara di 17 negara, mendapatkan penghargaan satu-satunya pemuda Asia yang dapat peran awardnya tadi bahasa Inggris lah cang-cang-cong ya. Itu bisa tanya ke Ustadz Irfan apa tadi artinya ya. Satu-satunya pemuda dari Asia Tenggara yang dapat penghargaan tersebut. Dr. Gamal ini sholat tahajudnya rajin, saum sunnahnya rajin ya. Dan dia sambil melakukan praktek pengobatan juga sambil berdakwah. Ya. Dakwah apa? Di bidang kesehatan. Jadi jangan sampai kita kembali mendikotomikan. Saya masa udah nggak mau jadi dai, saya mah pengennya jadi seorang diplomat, makanya saya mau ngambil jurusan HI. Nah, kalau antum masih ingat dulu waktu awal masuk, saya pernah menugaskan kalian untuk bikin 6 ons. Ya. Dari mulai passion, yang ke-6 itu adalah orientasi. Ketika kalian jadi dokter, orientasi kalian untuk apa? Kalau kalian hanya untuk jadi sebuah profesi yang prestisius gitu, ya itu yang akan antum dapat. Tapi ketika antum niatnya, ketika saya jadi dokter, saya ingin menolong orang, ingin beribadah melalui jalur kesehatan, itu akan berbeda, ya, akan berbeda gaungnya akan berbeda. Ya. Seperti yang dikatakan oleh guru saya, guru kita bersama itu Ustadz Aceng. Ya, Ustadz Aceng pernah bicara di dalam sebuah pengajian, Jang, lamun anjen melak pare jukut mual jadi. Maksudnya apa? Kalau antum nanam padi, Manen padi. jukut rumput pun akan ikut jadi. Kalau antum punya orientasi ukhrawi, duniawi itu akan ikut. Tapi sebaliknya ketika antum nanam rumput, padi tidak akan jadi. Kalau antum orientasinya dunia, maka yang akan antum dapat hanya dunia tersebut. Tapi ukhrawi tidak akan ikut. Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam golongan yang kedua tadi. Ketika kita mengejar dunia tapi lupa dengan akhirat, lupa dengan misi dakwah, ya itu yang akan kita dapat. Yang akhirnya ya tadi akan depresi ketika kita tidak mencapai kesuksesan yang kita miliki, gitu, yang kita raih. Nah, oleh karena itu, para santri sekalian, bagi antum semua menjadi seorang pengusaha itu harus, ya, jadi dai juga harus, wajib. Ya. Antum mau jadi apapun itu contoh, ya,
saya mah ada pengen berkarir di dunia akademik. Emang nggak boleh guru sambil berwirausaha? Harus, justru. Biar kita tidak mengandalkan penghasilan kita dari gaji. Yang kadang sering mengotori keikhlasan kita di dalam melakukan ibadah di dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu dunia yang agung, dunia yang luhur. Yang sampai kita ternodai hanya dengan, aduh telat gaji dikit sampai nggak mau ngajar gitu. Ya. Atau gajinya sedikit, ada yang gaji banyak, kita lebih memilih yang gaji banyak gitu. Jangan juga seperti itu. Jangan sampai kita terjebak di dalam hal itu. Ayo kita bergerak di passionnya masing-masing, tapi orientasi dakwah itu harus tetap dikokohkan. Ya. Menjadi seorang yang peka terhadap lingkungan itu harus tetap ditanamkan. Menjadi orang yang peduli terhadap sesamanya itu adalah hal yang harus dikedepankan. Ya. Jangan sampai di nomor 2 kan. Jadi teman-teman sekalian, apapun profesi antum, silahkan. Tapi menjadi dai itu wajib. Mempunyai semangat entrepreneurship juga harus mulai ditumbuhkan dari sekarang. Ya. Karena kalau kita tidak memiliki karakter entrepreneurship ini, ketika kita putus kontrak kerja, di PHK, dipecat, bangkar. Ya. Tapi kalau punya jiwa entrepreneurship, justru usaha mah kita terjajah, kerja mah kita terjajah, waktu terbatas, masuk jam 7, pulang jam 5, kadang ke rumah lagi jam 10, gak ada waktu untuk saya milih jalur entrepreneurship. Tapi yang jelas, ketika antum mengambil jalur entrepreneurship, mengambil jalur wirausaha, pertama harus kuat iman, kedua harus kuat mental, yang ketiga harus kuat apa lagi? Kuat iman, kuat mental, kuat halo. Apa tuh? Kuat duit. Kuat duit. Kuat modal, ya, kapital. Tapi Benar, jangan identikan kapital ini dengan duit. Antum pintar ngomong, promosi, ya. Bisa usaha? Bisa. Perlu duit? Nggak perlu. Karena saya dulu memulai usaha saya tanpa modal. Saya cuma pintar ngomong aja, meyakinkan orang. Ya kan, kalau saya ngomong kan seperti terlihat meyakinkan, padahal mah enggak, gitu kan. Enggak gitu kan? Sama Iya. modal. Jadi jangan sampai kalau usaha itu harus punya modal dulu. Enggak. Modal dalam bentuk uang, kapital dalam bentuk uang itu adalah kapital yang keberapa gitu. Modal yang keberapa gitu. Tapi yang paling penting mentalitas gitu. Dropship itu emang pakai modal? Kagak. Modal apa? Modal jaringan. Ya. Ada orang punya modal tapi nggak bisa usaha? Ada. Punya modal, bisa produksi sesuatu, nggak bisa jualin. Yang ada bangkar, barang busuk kalau makanan, nggak bisa jualin, modal habis. Ya. Jadi apa yang paling penting? Tadi keimanan. Keimanan itu apa? Ketawakalan pada Allah, ya, keyakinan pada Allah, doa, ibadah itu paling penting. Yang kedua disusul dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dengan mentalitas tadi. Ya. Berbicara teori bisnis itu gampang. Antum ikutin aja tuh seminar-seminar bisnis. Selesai itu urusan. Tapi memulai bisnis itu perlu keberanian. Ya. Ketika kita bisnis itu bukan hanya manajemen profit, kita menghitung kalkulasi berapa keuntungan yang akan kita dapat dengan lain. Tapi yang namanya bisnis adalah manajemen risiko. Bagaimana kita pintar memanage risiko menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah keuntungan. Nah ini tadi, kita nggak punya duit untuk modal usaha itu resiko gitu, itu problem gitu. Tapi kita bisa merubah problem itu menjadi sebuah profit. Dengan cara apa? Wah, perlu itulah bisa jualin barang temen lah, apa. Tapi yang jelas mentalitasnya di situ. Dan berdagang itu adalah salah satu usaha yang paling dasar di dalam menumbuhkan mentalitas pengusaha seorang bisnismen. Jadi rata-rata seorang bisnismen itu berawal dari apa? Dari dagang. Mas Mono sebelum punya gerai di berbagai kota sampai di Malaysia, sebelumnya dia seorang office boy. Setelah itu jualan ayam doang, gerobakan. Sekarang rumah makannya di mana? Mana? Emang Sandiaga Uno kita lihat kayak sekarang emang nggak ripuh hidupnya, ya. Pengusaha-pengusaha yang besar itu ripuh hidupnya. Hairul Tanjung kan kita tahu si anak singkong disebutnya juga, anak singkong aja bisa kaya, masa kita anak manusia nggak bisa kaya? Itu, nah, makanya kita harus berani, gitu. Harus punya mentalitas itu. Ya.
Jadi jangan sampai penyakit orang mau bisnis tuh gitu. Yang punya mental bisnis mah mau bisnis takut rugi. Nah itu udah mending jangan bisnis dah, udah. Gak usah deh. Jadi PNS kayak apa kayak itu nggak nggak akan nggak akan sukses kayak gitu mah di dunia bisnis. Karena belum memulai sudah takut. Bisnis mah harus siap rugi. Ada orang bisnis nggak pernah rugi? Nggak ada. Kalau orang mau memulai bisnis pertama kali sudah takut rugi, nah sudah. Di langkah pertamanya saja dia sudah gagal gitu. Oleh karena itu harus kuat tuh. Mentalitasnya harus kuat. Ada terakhir satu contoh lagi yaitu Mahmud Yunus ya. Dia seorang yang mendapatkan Nobel ya di tahun 2006 kalau nggak salah. Dia orang Bangladesh. Nah, dia menciptakan apa namanya? Menciptakan Grameen Bank. Nah, Grameen Bank ini ya semacam bank usaha mikro ya, UKM. Nah, dia kasih modal orang-orang miskin di Bangladesh, terutama para perempuan-perempuan di Bangladesh, ibu-ibu di Bangladesh untuk memulai usaha gitu ya. Dengan tentunya sistem kredit yang tidak seperti kredit konvensional. Berawal dari keyakinan bahwa orang-orang miskin ini harus ditaikkan derajatnya kepada level istilahnya kalau darinya mustahik jadi muzaki gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Mahmud Yunus di Bangladesh. Dan sekarang juga banyak sistemnya sudah ditiru oleh 130 negara. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi ini yang ingin saya sampaikan pada teman-teman bahwa semangat berwirausaha, semangat menjadi seorang dai itu harus tetap ada. Apapun profesi kita. Kalau misalnya profesi utama kita adalah seorang dai, yang keduanya adalah wirausaha. Yang lainnya itu adalah passion hobi kita aja. Nyalurin hobi, nyalurin minat gitu. Tapi menjadi seorang pengusaha, menjadi dai itu harus ya. Untuk apa? Untuk menopang kehidupan banyak orang. Ya. Seorang dai untuk menopang ranah-ranah ukhrawi umat, seorang pengusaha untuk menopang ranah-ranah material umat ini. Ya. Jadi kita kolaborasikan keduanya, jangan sampai kita dikotomikan, jangan sampai kita pisahkan. Mudah-mudahan saya doakan antum semua menjadi orang-orang yang sukses menggapai cita-cita antum semua, dan tentunya juga ditopang oleh bisnis-bisnis antum semua. Jadi walaupun jadi dokter tetap aja bisnis. Bahkan tadi dokter Gamal dia dokter, tapi dia tidak ngejar praktek di rumah sakit, enggak, dia bikin klinik aja. Ada juga dokter namanya apa yang kangen water itu namanya, saya lupa. Dokter Andika, dia dokter, tapi akhirnya dia malah mengembangkan bisnis kangen water. Tapi dia tidak meninggalkan dokternya, ya, dokter Andika. Ada saya juga kenal seorang di Turki, teman-teman khairat, seorang pilot Turkish Air, dia berhenti dari profesinya sebagai pilot Turkish, dan dia memilih menjadi seorang dai karena di Turki sangat banyak yang membutuhkan untuk belajar Al-Quran. Anak pemuda-pemuda itu nggak bisa baca Quran. Dia akhirnya resign dan dia menjadi pendakwah. Ada seorang dokter juga sama, dia dokter spesialis bedah. Dia resign, dia mengajarkan Quran, tapi setiap sebulan sekali dia pasti terjun ke daerah konflik untuk membuka pelayanan pengobatan gratis dengan NGO Muslim yang ada di Turki, ke Suriah, ke Afrika, kemana. Nah, jadi jangan sampai tadi dokter jadi profesi utama, gitu ya. Nah, itu hobi saja. Ini pendapat saya ya. Jadi seorang lawyer itu bukan profesi utama untuk menopang kehidupan gitu ya. Tapi itu tadi niatkan untuk menolong orang, berdakwah ya, memenuhi kebutuhan kita yang jelas itu. Jadi jangan sampai terlepas dari empat tadi. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, teman-teman yang lain silakan.